Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita memberikan kesempatan untuk berkumpul secara virtual pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan materi adalah kebutuhan sosial psikologis. Kemudian salawat dengan salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja di sini kita akan memulai menjelaskan atau Bapak akan menjelaskan apa itu kebutuhan sosial psikologis peserta didik. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu terdiri dari beberapa jenis, di mana teori beliau dikenal dengan istilah piramida terbalik. Nah, jadi ada 5 jenis kebutuhan dari peserta didik, yaitu aktualisasi diri, harga diri, rasa cinta dan memiliki, rasa aman, dan fisiologis. Kelima dari kebutuhan ini, setiap individu atau peserta didik pasti harus memenuhi kelima kebutuhan yang telah ditentukan oleh Abraham Maslow ini. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Pertama ada kebutuhan fisiologis. Ini dia kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik diri dari peserta didik. Seperti contoh makan, minum, pengaturan suhu tubuh, pengeluaran atau istirahat, aktivitas, dan segala macamnya. Nah, jadi konsep di sini adalah kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang memang mendasar sekali dan harus dipenuhi oleh seorang peserta didik ketika akan menjalani sebuah proses pembelajaran. Seperti contoh, jika dia tidak sarapan pagi, maka itu akan berpengaruh terhadap konsentrasi peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran. Terus ada seks di sini. Konsep seks di sini bukan berhubungan seks, tapi bagaimana peserta didik mampu mengalihkan kebutuhan seksual mereka kepada hal-hal yang positif, seperti contoh mengikuti kegiatan olahraga dan segala macamnya. Kemudian ada kebutuhan akan penghargaan. Nah, konsep penghargaan di sini adalah bagaimana si individu mampu memenuhi kebutuhan penghargaan, seperti contoh adanya penghargaan terhadap dirinya dan juga kepada orang lain. Nah, konsep di sana adalah bagaimana ketika peserta didik mampu untuk memenuhi hal kebutuhan akan penghargaan, maka seperti contoh dia mampu menghormati dirinya, menjaga dirinya, dan menghormati orang lain, maka kebutuhan tersebut akan mampu ia penuhi secara otomatis. Kemudian aktualisasi diri, yaitu kebutuhan di mana peserta didik mampu menunjukkan potensi dan menampilkan kepandaian dan skill yang ia miliki kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki. Makna cinta dan memiliki di sini bukan maknanya artinya percintaan antara dua orang insan yang berbeda jenis, bukan seperti itu, tapi bagaimana ia bisa menerima dan memberi cinta, kasih sayang, rasa percaya dan penerimaan dan berhubungan dengan orang lain, apakah itu kepada keluarga, teman, dan segala macamnya. Kemudian ada kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik atau yang ingin dipenuhi oleh peserta didik, di mana ia tidak merasa terancam atau perlindungan dari benda-benda yang situasi yang dapat membahayakan dirinya, seperti apakah itu penyakit, apakah orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin menyakitinya. Nah, itulah dia. Kemudian apabila kebutuhan remaja tidak terpenuhi, maka tingkah lakunya akan menyebabkan ia tidak bisa bergaul, anak akan memiliki rasa malas yang berlebihan, anak tidak bisa memahami dirinya sendiri, bakat dan kemampuannya, dan kemungkinan anak akan menjadi pembangkang dan juga pemarah. Kemudian, ini lanjut saja. Ini dia. Apa saja usaha yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan remaja? Yang pastinya pertama adalah meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memberikan bimbingan pada remaja untuk mencapai cita-cita, memberikan contoh yang baik, menyediakan fasilitas yang memadai, apakah itu makanan, apakah itu minuman, apakah itu tempat tinggal, dan segala macamnya. Menghargai remaja sebagai individu yang berkembang, membantu remaja mengatasi masalah yang sedang ia alami, mengikutkan sertakan remaja dalam mengatasi sebuah masalah, dan sekolah perlu menyediakan fasilitas untuk belajar, sekolah perlu melakukan kegiatan kelompok yang bersifat positif, membimbing dan memberi kesempatan pada siswa untuk berprestasi. Artinya, dari semua yang ada, usaha yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua di sini adalah bagaimana guru dan orang tua mampu memahami apa